Dan, Molurus ini berhasil kami taklukkan. Oke. Ini bantu ya. Ini. Ya, kita sudah berhasil menangkap ular piton Molurus. Kita lihat ini ularnya sehat. Ukurannya juga besar dan juga panjang. Kalau di tempat ini memang sering ditemukan ular seperti ini, Pak? Iya, kadang piton juga banyak ya. Tapi ya, ini ukuran yang besar atau pernah ditemukan yang lebih besar lagi? Dulu pernah ditemukan yang lebih besar dan panjang. Berarti di sini termasuk banyak sekali ditemukan ular piton ya? Ini dari ukurannya juga cukup besar, terlihat di sini. Oke, kita tarik ke sana, Jen, biar terlihat. Ukuran jenis Molurus yang kami dapat termasuk ukuran dewasa. Molurus merupakan jenis ular piton yang ukuran panjangnya tidak bisa seperti ular piton reticulatus. Biasanya mereka hanya mencapai kisaran 5 meter. Ular ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sumbawa, dan Sulawesi. Mas Tio, Ya. ini untuk ukuran ular sebesar ini, kira-kira pada saat dia memangsa Ya. makanannya membutuhkan waktu proses berapa lama? Dia bisa makan 10 kali lipat dari besar kepalanya, dan untuk cepat atau enggaknya itu tergantung dari besar dari mangsanya. Kalau besarnya itu mungkin pelanduk atau jenis kancil, dia akan sangat cepat untuk ditelannya. Karena ukurannya belum maksimal untuk dia mangsa. Ya. Pada saat ular piton ini dia mau makan, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih senggang waktunya? Iya, kalau dia ayam mungkin 2 kilo itu ukurannya kira-kira kurang lebih sekitar 10 menit. Namun apabila dia berukuran sebesar rusa atau mangsanya rusa, itu membutuhkan waktu mungkin 30 menitan. 30 menit? Iya, 30 menit, bisa 30 menit. Oh. Karena dia akan membelit, meremukan tulangnya dulu, setelah mati baru ditelan, seperti itu. Oke. Iya. Mas Tio, Ya. ini ular piton Molurus ini termasuk apendik atau bukan? Iya, ular Molurus ini sudah dilindungi. Dia sudah appendix 1. Jadi sudah sangat langka untuk di alam. Karena ular piton Molurus tentunya dia akan hidup di daerah dataran rendah, kemudian kurang lebih maksimal sampai 1.500. Nah, di atasnya itu sudah tidak ada, biasanya adanya piton reticulatus. Nah, kalau untuk piton reticulatus sendiri, itu termasuk dilindungi atau tidak? Kalau piton reticulatus jumlahnya masih cukup banyak, jadi tidak dilindungi. Oke, sekarang kita akan rilis ular piton Molurusnya. Oke, 1, 2, 3. Saat kami merilis hewan yang sudah dilindungi oleh undang-undang ini, kami melanjutkan perjalanan kami melalui panduan dari EBOT. Kami terus menyusuri sisi hutan yang memungkinkan bersembunyi para satwa endemik di sini. Mas Tio, ada ular! Mana, Jen? Itu! Oke, aku turun, Jen. Berjalan ke bagian hutan yang lain, EBOT menemukan keberadaan sosok ular cantik berwarna hijau. Wow, hampir saja EBOT terkena serangan dari ular yang bernama latin Gonyosoma oxycephalum. Tio langsung membantu EBOT agar tidak membahayakan temannya tersebut. Wih, kita menemukan ular bonceng dan warnanya dia bagian ekornya berwarna perak atau berabu-abuan. Seperti ini, Jen. Apabila dia merasa terancam, dia akan memipih dan menyerang dengan cukup cepat. Coba pegang bagian. Ya, seperti itu. Ular ini punya kebiasaan memipihkan bentuk tubuhnya ketika akan menyerang. Ia mempunyai ciri khas lidahnya yang berwarna biru. Biasanya mereka bisa kita jumpai di batang atau dahan pohon. Kalau nyerang dia cukup cepat. Apabila merasa terancam, dia akan menggerakkan ekornya seperti ini. Dan Jenny pernah tergigit oleh ular bonceng Iya. ini, namun tidak sakit karena memang Iya. dia memiliki gigi aglipa dan juga dia tidak memiliki bisa. Iya. Bergerak sangat cepat dan punya pandangan yang cukup bagus membuat ular bonceng bisa memburu mangsanya berupa bajing atau tupai. Di siang hari seperti ini, Iya. dia sedang menunggu mangsanya ya, karena kan Iya. dia memakan apes. Ya, dia beraktivitas di siang hari, berbeda sama ular-ular yang berbisa. Ular yang tidak berbisa, dia cenderung beraktivitas di siang hari, kemudian
dia berkamuflase dengan dedaunan warna hijau sehingga dia tidak terlihat, kemudian dia ketika ada burung dia akan langsung menerkam dengan cepat. Di sini itu ada beberapa jenis ular hijau. Namun sebagai indikator ini bagian warna abu-abu ini menandakan kalau ular ini tidak berbisa. Sebagai indikator ular yang berbisa itu dia memiliki ekor yang berwarna merah, terutama keluarga vipernya. Oke, ular yang cantik, lebih baik kita rilis saja ya Jen ya. Oke, kita Kita lepaskan. Iya. Puas dengan pengetahuan yang didapat dengan ular yang berekor perak ini, kami kembali merilis ke habitatnya. Oke. 1, 2, 3. Ebot kembali menunjukkan jalan ke hutan yang lebih dalam untuk mendapatkan jenis satwa lainnya. Kami bergerak menuju vegetasi yang lebih lembab. Kami harus bersiap bertemu dengan jenis-jenis satwa semi-akuatik ataupun reptil predator yang biasa bersembunyi di sekitar sungai. Tampak penglihatan Jenny menangkap sesuatu. Nanti ada biawak. Jenny ternyata melihat biawak. 1, 2, 3. Tio dengan cepat menangkap biawak berukuran sedang itu. Ini Pak, kita menemukan biawak. Iya. Namun ukurannya tidak besar, ini masih kecil ukurannya. Ini kurang lebih 1 meteran 20 sepertinya, dan memang malah justru ukuran kecil itu dia lebih lincah. Karena kalau besar dia akan keberatan badan sehingga bergerak pun dia akan susah. Biawak memang biasa ditemukan di daerah sekitaran sungai, sawah maupun kolam-kolam penduduk. Hewan yang bernama latin Varanus salvator ini biasa memangsa aneka serangga, kodok, ikan, kadal, burung, dan ayam. Terkadang keberadaannya di sekitar rumah warga membuat biawak menjadi musuh tersendiri bagi warga setempat. Selain memakan bangkai, biawak juga suka memakan ternak seperti ayam. Itulah mengapa warga terkadang suka menjerat biawak di daerah mereka demi mengamankan ternak. Mereka berkembang biak dengan bertelur serta dapat berkembang badannya hingga 2 meter lebih. Kalau untuk perbedaan biawak sendiri dari kulitnya, untuk jenis di Jawa dan Kalimantan atau Iya. Sumatera apa Kalau perbedaannya? di Kalimantan tadi kemarin kita pernah lihat itu dia coraknya lebih menyatu ya Jen. Di sini dot-dotnya dia lebih jarang di sini terlihat. Oh iya. Iya, memang biasanya di Jawa itu lebih gelap dibandingkan di Kalimantan. Oh iya, kalau yang di Kalimantan dia Iya. yang Awas bulat-bulat, kukunya Jen. yang bulat-bulatnya ini dia Iya. lebih banyak. Iya. Namun yang di Jawa Iya. dia lebih sedikit dan Iya. menyatu seperti ini. Iya betul. Oke, kita rilis kembali. Kita lepaskan. Di sini aja. Ya. Oke. 1, 2, 3. Matahari terus bergulir, namun langkah kaki kami tetaplah semangat menyusuri hutan daerah Cikaso ini. Kami akhirnya bergerak ke dekat pemukiman penduduk. Tanpa disangka, Ebot melihat jenis musang garangan yang melintas dengan cepat. Sontak kami mengejar keberadaan garangan tersebut. Oh, itu tuh. Hasil. Kami mencoba mengepungnya dari berbagai arah. Ini merupakan saat yang tepat untuk menangkapnya karena jalur larinya telah kami kepung.